Qala Rabbuna azza wa jalla, Rabb kita Allah azza wa jalla berfirman, asyamu junnatun, ibadah saum adalah perisai. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kemudian seorang mukmin muslim yang beriman kepada syariat Allah tabaraka wa taala tidak senang dengan gambaran hadis ini? Mengatasi fenomena di atas masyarakat keburukan yang komunal semacam ini membutuhkan junnah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa Cinta Quran Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan ibadah shaum Ramadan adalah ia menjadi junnah perisai bagi keburukan atas individu muslim itu sendiri. Baginda Nabi SAW bersabda di dalam hadis qudsi, Qala Rabbuna azza wa jalla, Rabb kita Allah azza wa jalla berfirman, asyamu junnatun, ibadah saum adalah perisai. Yastajinnu bil abdu minan nari, di mana seorang hamba berlindung kepada Allah dengannya. Berlindung dari apa? Dalam hal ini berlindung dari ragam keburukan yang menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam neraka jahanam. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kemudian seorang mukmin muslim yang beriman kepada syariat Allah tabaraka wa taala tidak senang dengan gambaran hadis ini? Nah, hadis ini yang kemudian menggambarkan Nabi SAW mengungkapkan ungkapan asyam junnatun itu menunjukkan bahwa Nabi SAW menyerupakan ibadah saum itu dengan junnah perisai itu sendiri. Seperti ibarat ketika seseorang terjun ke medan perang, misal dia mengenakan zirah atau baju besi sebagai tameng, perisai dari keburukan benda tajam sendiri. Demikian pula halnya katakanlah di zaman sekarang, orang ketika terjun ke medan perang, ke medan jihad, maka mereka mengenakan rompi anti peluru misalnya. Ini gambaran. Sebagaimana Nabi SAW kemudian menggambarkan asyamu junnatun, ibadah saum itu adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai seorang hamba dari berbagai macam keburukan yang menjadi penyebab siksa api neraka jahanam itu sendiri. Maka relevan kalau kemudian Nabi SAW pun juga menggambarkan bahwa ketika datang Ramadan al-Mubarak, tuglaku fihi abwabul jahim. Di dalam salah satu keterangan riwayat digambarkan bahwa pintu-pintu neraka jahanam itu ditutupkan. Dan dalam hal ini watughallu fihi maradatu syayatin, dan syaitan golongan jin pun juga dibelenggukan. Nah, dalam hal ini di antara pemaknaannya secara majazi, secara kiasan adalah karena ketika datang bulan Ramadan al-Mubarak, segala macam keburukan-keburukan, maka pintu-pintunya itu lebih tertutup dan lebih rapat itu sendiri. Dalam hal ini, kalau kita bicara tentang ibadah saum, dia merupakan perisai bagi individu muslim. Namun kita mendapati ada kalanya tata masyarakat, orang-orang kemudian berbuka di siang hari Ramadan, mereka berbuka di siang hari Ramadan tanpa uzur syar'i, bukan seorang musafir, bukan pula orang yang marid atau sakit, maka mengatasi fenomena di atas masyarakat keburukan yang komunal semacam ini membutuhkan junnah yang kedua yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih muttafaqun alaihi, innamal imamu junnatun, sesungguhnya semata-mata al-imam itu merupakan perisai. Nabi SAW menggambarkan bahwa berbicara tentang keburukan yang sifatnya sistemik, komunal, ini membutuhkan junnah yang lain. Yang dimaksud adalah junnah kepemimpinan Islam sendiri. Dengan tegaknya kepemimpinan Islam, maka orang yang kemudian berbuka di siang hari Ramadan, orang yang meninggalkan ibadah sholat, itu bisa dihukum, dikenai sanksi hukuman yang tegas, sehingga menimbulkan efek jarak bagi mereka dan menjadi kafarat bagi dosa-dosa mereka, sehingga mereka terkondisikan menjadi orang-orang yang salih itu sendiri, menciptakan masyarakat yang islami. Maka dalam hal ini kita bicara tentang Ramadan al-Mubarak, ini merupakan bulan di mana sudah seharusnya tegak dua junnah, yakni junnah perisai ibadah shaum Ramadan bagi individu, begitu pula junnah perisai bagi masyarakat dengan tegaknya kepemimpinan Islam, tegaknya era di mana pemimpin menegakkan syariat Islam di dalam kehidupan, dan itu pasti terjadi di era seorang khalifah yang menerapkan Islam secara kafatan itu sendiri. Barakallahu lana walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.